Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Intan Kusuma Wardani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku Constructive Analysis and Error Analysis yang ditulis oleh Muhammad Hussein K. Safars. Dan semoga materi yang saya tulis ini bermanfaat dan membantu teman-teman maupun saya memahami pembelajaran bahasan chapter 4 tentang error analysis. Error analysis muncul karena pandangan sebelumnya, yaitu teori constructive analysis, yang dianggap kurang tepat. Teori lama itu percaya bahwa kesalahan terjadi karena perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Sebagai contoh, pelajar Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris dan menemukan banyak tantangan. Itu karena ada perbedaan antara dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Namun, error analysis punya pandangan yang berbeda. Ia melihat bahwa kesalahan bukan hanya karena perbedaan bahasa, tapi juga karena cara otak pembelajar memproses dan memahami bahasa baru. Dengan kata lain, ketika seorang belajar bahasa asing, otaknya mencoba menyusun ulang informasi yang diterima. Proses ini bisa menghasilkan kesalahan, dan justru dari kesalahan itu kita bisa tahu bagaimana mereka belajar dan memahami bahasa tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan error analysis. Yang pertama yaitu mempelajari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar. Yang kedua, menggunakan kesalahan itu untuk memahami bagaimana mereka mempelajari bahasa kedua. Yang ketiga, fokusnya adalah pada kalimat atau bentuk bahasa yang salah yang dibuat oleh pembelajar bahasa asing. Kesalahan reseptif dan produktif. Kesalahan juga dapat diklasifikasikan sebagai reseptif dan produktif. Kesalahan reseptif adalah kesalahan yang menyebabkan pendengar salah memahami maksud pembicara, sementara kesalahan produktif terjadi dalam ucapan pembelajar bahasa. Lebih mudah menganalisis kesalahan produktif karena didasarkan pada ucapan atau tulisan pembelajar. Namun untuk menyelidiki kesalahan reseptif, kita perlu melihat reaksi orang terhadap permintaan, pujian, dan sejenisnya. Cara pendengar merespon dapat membedakan petunjuk apakah ia memahami pesan atau tidak. Jika seseorang menjawab "I'm 12" atas pertanyaan "What's your name?", maka bisa diasumsikan bahwa ia tidak memahami isi pertanyaan tersebut. Namun demikian, ada berbagai cara perilaku reseptif bekerja. Beberapa di antaranya bersifat khusus budaya, misalnya respon "I'm 12" juga dapat menunjukkan penolakan untuk memberikan nama. Selanjutnya ada perbedaan antara error dan mistake. Error adalah pelanggaran sistem yang mendasari bahasa digunakan pembelajar. Kesalahan semacam itu bersifat sistematis dan menunjukkan bahwa pembelajar belum menguasai aturan bentuk tertentu dari bahasa target. Sementara mistake adalah penyimpangan performansi yang tidak disengaja, yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh faktor seperti kelelahan, tekanan emosional, atau kurangnya perhatian. Significance of error. Kesalahan sangat penting dalam proses belajar bahasa karena 1. Mereka menunjukkan kemajuan pembelajar dan bagaimana mereka membangun sistem bahasa kedua mereka. 2. Kesalahan membantu guru dan peneliti untuk mengetahui tahap perkembangan dan kebutuhan pembelajar. 3. Kesalahan dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam kurikulum atau metode pengajaran. 4. Kesalahan membantu dalam desain materi ajar dan penyusunan silabus. Sebagaimana Corder 1974 mengatakan, kesalahan bukanlah tanda kegagalan dalam pembelajaran bahasa. Sebaliknya, mereka adalah bukti bahwa pembelajar sedang aktif mencoba memahami dan menghasilkan bahasa.
Cabang dan kegunaan error analysis. Error analysis berkembang menjadi beberapa cabang penting. Error collection mengumpulkan data tentang kesalahan pembelajar, baik tertulis maupun lisan. Error classification mengelompokkan jenis kesalahan berdasarkan kategori linguistik atau proses pembelajaran. Error explanation mencari tahu sumber kesalahan, apakah karena transfer dari bahasa pertama. Overgeneralization atau strategi komunikasi. Error evaluation menilai apakah kesalahan tersebut serius dan menghambat komunikasi atau tidak. Pedagogical application menggunakan hasil analisis kesalahan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. IA atau error analysis juga digunakan oleh guru untuk merancang materi latihan, memahami gaya belajar siswa, menyesuaikan pendekatan mengajar, dan mengidentifikasi strategi koreksi yang tepat. Jenis-jenis kesalahan yang mewakili tahapan perkembangan bahasa kedua. Kesalahan yang dibuat oleh pembelajar mencerminkan tahapan dalam perkembangan pemerolehan bahasa kedua mereka. Corder 1974 mengidentifikasi beberapa tahap sebagai berikut. 1. Kesalahan prasistematik. 2. Pada tahap awal, pembelajar belum mengetahui sistem bahasa target dan kesalahan mereka tampak acak, random error. 3. Kesalahan sistematik awal atau early systematic error. 4. Pembelajar mulai memahami aturan dasar tetapi sering membuat kesalahan karena overgeneralization. 5. Kesalahan sistematik. 6. Sistem bahasa internal pembelajar berkembang menjadi relatif stabil. Mereka menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak baku dan tetapi tetap konsisten. 7. Kesalahan pasca sistematik atau post-systematic error. 8. Pembelajar telah menguasai bentuk yang benar tetapi kadang membuat kesalahan performatif atau mistakes karena lupa atau tergesa-gesa. 9. Kesalahan stabilization error, facilis error. 10. Kesalahan tertentu menjadi menetap dan sulit diubah meskipun sudah diberi umpan balik. Kesimpulan, dalam bab ini jelaskan bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus langsung dianggap sebagai kegagalan, tapi justru bisa membantu kita memahami proses belajar seseorang. Kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan reseptif saat salah memahami dan produktif saat salah mengucapkan atau menulis. Selain itu, dibedakan juga antara error dan mistake. Error adalah kesalahan yang terjadi karena belum paham aturan bahasa, sedangkan mistake adalah kekeliruan yang sifatnya tidak sengaja. Melalui analisis kesalahan, guru dan peneliti bisa tahu bagaimana perkembangan kemampuan bahasa seseorang pelajar dan bisa menyesuaikan cara mengajar atau materi yang digunakan. Intinya, kesalahan bisa jadi petunjuk penting dalam proses belajar bahasa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.